Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal ke-8 ayat 4 sampai 11. Saya akan baca untuk kita semua. 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Yang mungkin akan sedikit berbeda dengan Alkitab terjemahan baru pertama. Saya akan baca 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11. Sebab itu semua tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel di Rama. Mereka berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak mengikuti jejakmu. Sebab itu angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami sama seperti semua bangsa lain." Tetapi Samuel kecewa ketika mereka berkata, "Berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami." Maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara rakyat semua yang mereka katakan kepadamu. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka. Mereka meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain sejak aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai sekarang. Sama seperti yang mereka lakukan kepadaku, demikian juga mereka lakukan kepadamu. Sebab itu dengarkanlah suara mereka. Hanya saja engkau harus memberi peringatan keras kepada mereka dan memberitahu mereka hak raja yang akan berkuasa atas mereka." Samuel menyampaikan semua perkataan Tuhan kepada rakyat yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah hak raja yang akan berkuasa atas kamu. Ia akan mengambil anak-anakmu laki-laki untuk ditugaskan di kereta perang atau di pasukan berkuda ataupun berlari di depan keretanya." Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudara, senang sekali bisa bersama dengan saudara-saudara pada hari Minggu ini, minggu kedua setelah Minggu Trinitatis. Buat saudara-saudara jemaat yang baru datang, yang mungkin baru datang ke gereja dan tidak tahu, hari ini kita punya kebaktian kebangunan iman untuk para remaja kita di distrik 28 Deboskap, terutama pada hari ini dengan tema Teruna Tangguh dan juga mengingat 125 tahun Zending HKBP. Perkenalkan, nama saya Binsar, bolehkah ditampilkan slide-nya? Nama saya Binsar Pakpahan, saya pendeta HKBP, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, dan saat ini saya dipercaya sebagai ketua atau rektor dari STFT Jakarta. Saya mengajar filsafat dan etika serta teologi publik. Senang sekali karena hari ini kita bicara soal 125 tahun Zending dan bagaimana anak-anak muda, teman-teman, para remaja bisa disiapkan untuk melakukan tugas ini. HKBP sudah lebih tua dari STFT Jakarta. STFT Jakarta baru berusia 90 tahun ini. Tapi tugasnya adalah menyiapkan berbagai calon pelayan yang akan melayani di gereja masing-masing. Tugas kami adalah menyiapkan masa depan. Tugas semua pengajar adalah menyiapkan masa depan. Karena itu buat adik-adik kami, teman-teman kami, para remaja, dari sekarang mulailah berpikir, memang kalian masih muda, mulailah berpikir soal what is your legacy? Apa kalau kamu nanti akan semakin dewasa, kamu mau jadi apa? Apa yang mau kamu siapkan dalam hidupmu? Bahasa anak muda sekarang, lu mau jadi apa? Lu mau jadi apa? Lu mau diingat kalau lu pergi, lu selesai dari hidup ini, lu selesai nih. Kira-kira temen lu nginget lu sebagai apa? Wah, ini anak yang suka bandel gitu ya. Atau nanti kalau kalian ketemu waktu udah mulai dewasa, oh ini dulu yang suka ganggu gua. Kalian mau diingat sebagai apa?
Nah karena itu ini berhubungan ada 125 tahun Zending HKBP. Teman-teman, di Depok dan sekitarnya, teman-teman masih bisa lihat ini nggak, bintang di luar. Kalau matahari ada departemen store-nya, atau kalau bintang masih bisa lihat nggak? Pernah nggak keluar lalu lihat bintang? Kelihatan nggak di Depok? Kalau Jakarta nggak kelihatan soalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Ini kok nggak yakin nih? Kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi teman-teman, ini rumus juga nih, rumus. Jadi teman-teman kalau lihat bintang di luar, kalau kita lihat bintang di luar, ini pelajaran sedikit. Jadi satu kecepatan cahaya itu cahaya travel pergi dari satu tempat ke tempat lain dalam ruang hampa udara adalah 300.000 km per detik kira-kira. Jadi dari satu titik dinyalakan lampu, kalau lampunya terang sekali, dia akan berjalan sampai ke target berikutnya dalam satu detik itu 300.000 km per detik. Tapi alam semesta kita ini adalah sebuah tempat yang sangat luas. Alam semesta kita ini luas sekali, sehingga jarak dari matahari ke bumi adalah 8 menit 20 detik kecepatan cahaya. Oke, apa artinya ini? Kalau matahari meledak sekarang, kita baru tahu 8 menit 20 detik kemudian. Karena informasinya perlu waktu untuk sampai ke kita. 8 menit 20 detik baru kita tahu matahari meledak. Apa konsekuensinya? Bintang terdekat dari kita, Alpha Centauri, jaraknya 4 tahun cahaya. Kalau bintang itu meledak sekarang, maka dia tidak akan kita ketahui bahwa dia sudah tidak ada sesampai nanti 4 tahun kemudian. Itu ya, mengerti ya teman-teman? Nah ini apa intinya? Intinya adalah kalau teman-teman lihat bintang, berarti teman-teman sedang melihat masa lalu. Karena banyak bintang itu sudah tidak ada lagi tempat asalnya. Tapi karena perjalanannya jauh dan alam semesta ini bisa sampai 13,8 miliar tahun cahaya, maka perjalanannya menempuh waktu selama itu. Jadi lain kali tipsnya ada 2. Yang pertama, kalau kalian pacaran mau murah, kalian bawa, "Dek, lihat bintang di atas." Kita sedang memandang masa lalu ketika Romeo dan Juliet juga memandang bintang yang sama. Itu yang murah. Tapi pelajaran kedua adalah bahwa meskipun bintangnya sudah mati, kalau sinarnya terang, kalau dia terang dan jauh, dia akan tetap terlihat ada meskipun tidak ada lagi. Oke. No Man's Land sudah lama tidak ada. Dan saya nggak tahu, kalau saya ke Jerman, belum tentu semua orang Jerman tahu siapa No Man's Land. Bahkan orang di kota kelahirannya sendiri mungkin tidak tahu siapa No Man's Land. Tapi 125 tahun kemudian, di sebuah daerah di Indonesia, Tapanuli Utara, semua orang di sana masih melihat sinarnya No Man's Land 125 tahun kemudian. Begitulah terangnya. Nah karena itu firman Tuhan hari ini sebenarnya bicara soal mempersiapkan orang-orang yang akan menjadi bintang-bintang ini. Ada teks yang kita baca, tua-tua 12 suku Israel datang kepada Samuel untuk meminta seorang raja. Tetapi teman-teman kalau bicara soal raja, banyak orang sekarang tidak tahu raja itu seperti apa. Karena zaman ini kita sulit sekali membayangkan raja. Kalau orang Batak bilang, kita semua anak raja ya kan, tapi rajanya nggak betul-betul raja gitu. Raja kita masih dimarahin juga. Raja Nami diomelin juga, rajanya orang Batak. Kalau raja zaman dulu, teman-teman, raja zaman dulu, bayangkan Esther
permaisuri harus puasa untuk menghadap suaminya sang raja. Karena kalau nggak dipanggil raja, lu main datang sendiri. Gitu. Jadi harus 2 puasa dulu. Itu raja. Kalau kamu salah, kamu akan menghadapi masalah. Kalau teman-teman pernah ke Jogja, pernah lihat abdi dalam, jalan ke raja, dia nggak boleh jalan. Dia berlutut. Dia terus menggesekkan lututnya, berjalan dengan lututnya menuju raja dan mundur. Mundur pun wajah harus tetap menghadap raja. Begitulah raja. Tapi ya Raja Jogja sudah demokratis, Sri Sultan Hamengkubuwono. Kalau raja zaman dulu, kalau kamu salah, silahkan dibawa pergi. Tapi sekarang kita tidak memahami seorang raja. Karena itu apa yang diminta oleh bangsa Israel kepada Samuel bukanlah sembarangan. Mereka betul-betul meminta seorang raja. Nah, kenapa demikian? Karena keturunan Samuel tidak menjadi hakim yang bijaksana. Teman-teman tentu masih ingat bahwa Samuel ini adalah pengganti dari Imam Eli. Imam Eli, anak-anaknya juga nggak beres juga. Kira-kira begitu. Lalu Samuel, keturunannya Yoel dan Abia, gitu ya. Karena diangkat jadi hakim oleh Samuel, ternyata tidak menjadi hakim yang bijaksana juga. Karena itu saudara-saudara, keturunan seorang hakim tidak otomatis jadi hakim yang baik. Wah, ini abang pendeta, inang pendeta, tolong diperhatikan. Turunan pendeta belum tentu jadi pendeta yang baik. Kalau jadi pendeta. Teman-teman di sini ada yang anak pendeta? Ada? Ada? Anak sintua ada, anak sintua. Ini yang biasanya disuruh nih. Ah, jadi sintua lah kau, bapakmu sintua, mamamu sintua gitu dia. Belum tentu. Ini bisa dipakai di mana saja. Anak raja belum tentu jadi raja yang baik, anak presiden belum tentu jadi presiden yang baik. Belum tentu. Jadi teman-teman ini juga apa artinya? Kalau lu anak seseorang, lu jangan songong. Karena belum tentu lu jadi seperti orang tua lu. Kerja keras. Kerja keras. Jangan mengandalkan orang tua. Jangan mengandalkan orang tua. Kerja keras. Nah, karena melihat situasi ini, orang tua-tua Israel datang lalu bilang, kau sudah tua, anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Ini tua-tua Israel ini agak baik juga ya, dia bilang, anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Ini halus. Sebenarnya dia bilang, anak-anak lo kurang ajar. Ini halus ngomongnya. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti segala bangsa-bangsa lain. Karena anaknya nggak beres, yang disiapkan untuk menggantikan dia. Kemudian bangsa Israel bilang, enggak, kami nggak terima, angkatlah raja. Samuel kesal. Kesal dia mendengar permintaan itu. Berikanlah pada kami seorang raja untuk memerintah kami. Nah, kenapa dia kesal? Bisa jadi karena anaknya ditolak atau karena dirinya ditolak. Kenapa kita bisa ambil kesimpulan ini? Karena kemudian Tuhan berfirman kepada dia, kau jangan tersinggung, bukan kau yang ditolak, aku yang ditolak. Berarti Samuel tersinggung karena dia yang ditolak. Jadi Samuelnya tersinggung. Manusiawi juga. Ternyata masih manusia juga. Makanya Tuhan berkatakan, dengar perkataan bangsa itu, bukan engkau yang mereka tolak, tapi aku yang mereka tolak. Supaya aku jangan jadi raja mereka. Kenapa? Karena Tuhan gak kelihatan. Kalau waktu mereka masih di padang gurun, gampang lihatnya, ada tiang awan dan tiang api. Di zamannya Samuel yang mereka tunggu. Tapi anaknya Samuel gak bisa diandalkan. Jadi mereka minta apa? Kasih pimpinan yang lain lah, kasih raja. Karena itu Tuhan mengingatkan, hati-hati akan apa yang kalian minta. Be careful of what you wish for. Be careful. Because all your wishes, if they're granted, not all of them will bring good luck to you. Pasti. Kalau Tuhan bilang yes to all, sama semua permintaan yes to all, susah.
pasti ada yang susah hidup. Karena itu Tuhan mengingatkan, hati-hati, dengar dengan baik pada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Apa? Nah ini anehnya teks kita dipotong di situ. Anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya dan mereka akan berlari di depan kereta. Artinya anakmu akan jadi tentara. Kalau dia pengen perang, anakmu wajib ikut perang. Seperti yang terjadi di Rusia sekarang dan Ukraina. Wajib perang. Dan Tuhan mengingatkan, ini teks yang tidak kita baca di ayat 18. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena raja yang kamu pilih itu. Tapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Jadi suatu saat jadi Tuhan bilang ini, lu kalau milih dia, lu bakal nyesel. Tapi karena lu nyesel, gue bakal diemin aja. Biarin lu nyesel dulu. Gitu dia. Ini kayak orang tua kalau ngancem kalian ya kan. Kalau kau ambil itu, nah menyesal kau nanti. Kalau kau menyesal, ku biarkan kau menderita. Gitu dia. Sama kayak milih pacar ya kan. Teman kita udah bilang, lu jangan sama dia. Gue lihat masa depan kalian gak akan berjalan dengan baik. Kalian dengar gak teman kalian kalau kasih nasihat? Hah? Tentang pacar? Dengar gak? Ah lu tau apa? Lu ngiri kali sama gue. Kan gue yang pacaran. Pas udah jadi, ternyata kejadian apa yang dibilang? Tuh kan gue bilang juga apa. Nah pada akhirnya Saul juga akan diganti oleh Daud. Saul, raja yang terpilih, raja yang mereka minta, tidak menjadi raja yang akan berlangsung lama. Tetapi alasan sesungguhnya bangsa Israel meminta raja karena mereka ingin mengikuti bangsa lain. Ini juga bahaya. Oh iya bangsa lain punya raja, kami juga pengen deh. Ini alasan yang jelek, kenapa lo pengen sama gue? Habis yang lain pada pacaran, gue juga pengen. Alasannya jelek. Pengen karena orang lain. FOMO. Kenapa lu ikut kebaktian sekarang? Habis orang pada ikut sih, gue ikut juga deh. Gitu. Enggak lah ya, semoga semua karena memang ingin kebaktian. Mereka betul-betul mengikutinya karena ingin mengikuti raja-raja dari bangsa lain. Nah karena itu teman-teman, di dalam teks ini kita bisa lihat sebenarnya bahwa seorang pemimpin punya karakter yang berbeda-beda. Khususnya seorang pemimpin yang ada di bangsa Israel pada waktu itu. Yang ada di bangsa Israel pada waktu itu adalah, mohon maaf saya belum persiapkan ini, ada nabi, hakim, dan raja. Nabi menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Hakim memimpin jalannya bangsa-bangsa, hampir sama seperti raja, tapi kuasanya tidak sebesar raja. Lalu ada raja yang sekarang akan pilih, yang berkuasa penuh atas kehidupan rakyat. Nah raja ternyata punya kuasa, tapi kuasa teman-teman bukan hanya kuasa memerintah. Kuasa itu memang ada kuasa memerintah, ada kuasa influence, maka influencer sekarang jadi penguasa juga. Ada kuasa kehormatan dan ada kuasa yang memang diperlukan. Karena itu kekuasaan ini selalu menjadi suatu hal yang dirindukan dan juga ditakuti. Perebutan kekuasaan berpotensi juga membawa perpecahan. Itu. Di sini 1, 2 atau 3, kan gitu. Nggak usah dijawab. Kalian belum milih. Udah milih belum? Remaja udah milih belum? Jangan angkat tangan. Nggak usah. Kalian udah milih belum sih? Udah milih pemilu? Hah? Udah ya? Iya kan? Sampai sekarang masih terasa nggak riak-riaknya? Nggak lagi? Udah nggak? Udah selesai? Kalian beda pilihan nggak sama orang tua? Para pendeta sebentar lagi akan memilih Eporus. Ini potensi juga ini. Potensi persatuan maksudnya. Kemudian Saul. Tahun ini kita 3 pemilihan, 4 teman-teman, 4. Jadi kita pemilihan presiden, ya, DPR, kemudian ada pilkada nanti November, lalu kita pemilihan ketua PGI nanti November juga, dan pemilihan Eporus, 4 kita. Orang Batak milih 4 nih tahun ini. Tapi ada alasannya kenapa Saul terpilih menjadi raja. Dia adalah seorang muda yang elok, dan dia adalah orang yang mencari petunjuk Allah, dan dia dipilih Tuhan.
Nah karena itu bagaimana caranya kita bisa menyiapkan pemimpin yang baik. Dan inilah pesan untuk teman-teman, terutama anak-anak muda dan kami, orang-orang yang menyiapkan teman-teman menjadi pemimpin. Yang pertama, pemimpin yang baik selalu menyiapkan legasinya, selalu menyiapkan generasi berikut. Pemimpin yang baik selalu menyiapkan generasi berikut. Siapa pemimpin yang paling berhasil menurut saya? Pemimpin yang paling berhasil adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma keliling 3 tahun mengajar, tapi efeknya, sinarnya masih kita rasa di tahun 2024 di kota Depok ini. Dia mengajar di sebuah daerah, berasal dari Galilea, mengajar di daerah Israel. Efeknya masih terasa di tahun 2024. Kalian nanti berkarya 50 tahun, belum tentu masih dikenal orang, 10 tahun sudah kita meninggal. Belum tentu. Bayangkan ini, bayangkan. 100 tahun yang lalu, mungkin ada opung kita yang masih hidup. Lalu apa yang kita ingat dari mereka? Enggak ada. Tahun namanya juga mungkin enggak. Jadi 100 tahun lagi dari sekarang, legacy kita juga belum tentu ada. Kecuali kamu berkarya seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyiapkan legasinya, dia pergi, dia berkeliling, dia mengingatkan para murid, dan dia mengutus. Dan di sini saya mau bilang ada tradisi yang bagus yang diambil oleh filosofi pendidikan dari bahasa Jawa. Ingarso sung tulodo, Tuhan Yesus berdiri di belakang, lalu berdiri di depan, lalu mengajari murid-muridnya, memberikan contoh. Jadi yang berdiri di depan, pemimpin yang berdiri di depan menjadi teladan, pemimpin yang berdiri di tengah mendukung, sekali-sekali dia suruh muridnya, kau pergi usir setan atas namaku, kau pergi kerjakan ini, kau pergi kerjakan ini. Ada delegasi, selagi dia pemimpin, dia kasih delegasi. Makanya teman-teman ingat ini, kalian harus kasih delegasi, jangan semua kerjaan diambil sendiri. Harus bagi-bagi. Yang terakhir, tuturi handayani. Berdiri di belakang, mendorong generasi berikutnya ke depan. Makanya kalau sudah selesai kekuasaan, lo mundur, jangan kelamaan di situ. Ketua OSIS, kalau udah selesai jadi ketua OSIS, jangan campuri lagi. Ketua remaja, ketua Naposo, kalau udah selesai, jangan campuri lagi. Sudah selesai. Berikan nasihat kalau diminta, jangan campuri. Tuturi handayani. Saya juga nanti kalau udah selesai, jadi rektor selesai, ya selesai. Ya dosen biasa, silakan kerjakan. Nggak usah terlalu sedih-sedih banget, biasalah. Hidup ini ada di atas, ada di bawah. Kalian, teman-teman sedang menanjak. Nanti sesudah di atas, pasti akan turun. Gitu teman-teman. Karena itu generasi muda dalam gereja perlu dipersiapkan dengan sengaja. Dan disinilah saya mau kembali kepada filosofi kita orang Batak. Filosofi orang Batak, dia punya filosofi anak kokido, hamoraon, diau. Teman-teman pernah lihat undangan nikah orang Batak nggak? Pasti pernah lah ya, pernah ya. Pernah kan lihat undangan nikah orang Batak? Cuma undangan nikah orang Batak di dunia ini, saya udah keliling di dunia ini, cuma undangan nikah orang Batak yang turut mengundangnya 3 halaman. Bukan yang diundang, yang turut mengundang. Salah urutan, berantem. Begitu cinta keluarganya kita. Tapi ada hal di dalam undangan orang Batak ini saya lihat. Dan ini penting buat teman-teman. Yaitu orang Batak, ada 2 deh, ada 2. Orang Batak itu kalau nikah, di undangan ini, ada tren baru sekarang teman-teman. Tren barunya itu, dia pakai, kalau pesta itu, kalau lihat undangan, sekarang kan suka ada foto kan? Pernah lihat fotonya nggak? Fotonya itu biasanya ini, apa? Baju kerja pengantin. Ya kan? Jadi misalnya pengantinnya pegawai negeri, pacarnya hakim, 1 baju pegawai negeri, 1 baju hakim. Misalnya 1 polisi, 1 tentara, maka dia pakai baju polisi dan tentara. Yang susah itu kalau atlet renang. Susah.
Tapi, nah ini, istri saya bilang, kan pakai baju atlet itu dong, yang pakai jaket gitu ya kan. Oh ya benar juga. Tapi, yang paling krusial adalah, bahwa di setiap undangan orang Batak, ada gelarnya. Pernah lihat gak gelar? Gelar, lengkap-lengkip. Ya kan? Menurut kalian cocok atau enggak? Coba orang tua tolong diam dulu. Kalian nanti remaja kalau menikah pakai gelar enggak? Pakai gelar enggak? Ya karena belum ada kali. Kalau udah ada gelar pakai gelar enggak? Pakai enggak? Enggak. Pakai enggak? Gini deh, yang bilang pakai angkat tangan lah. Yang bilang pakai angkat tangan, coba angkat tangan yang mau pakai gelar. Jangan takut sama tekanan massa, nggak usah takut. Nah, semua lihat depan. Yang bilang pakai gelar angkat tangan. Oke, yang bilang nggak pakai, wah ini tren baru, tren baru. Orang Batak tolong lihat, ini tren baru. Sekarang saya jelasin sama yang tren baru ini. Jadi dulu, waktu saya mau menikah, saya pulang dari Belanda, mau menikah pulang sekolah, saya udah selesai udah doktor. Lalu waktu mau menikah, bapak saya bilang, kami rapat di rumah menentukan undangan ya kan, biasanya rapatnya lama nih. Bayan isi, Pak Dito Dr. Binsar Pakpahan. Terus aku bilang, oh norak banget sih. Apa sih, lebay banget. Binsar Pakpahan aja, gak usah pakai gelar-gelar. Kan nama saya Binsar Pak, Warhu Binsar Pakpahan, Dodak Pak Dito Dr. Binsar Pakpahan, Bayan. Berantamlah kami. 3 hari 3 malam gak dicetak undangan ini. Karena pertengkaran hebat di meja makan gitu kan. Tapi satu malam datanglah, duduklah. Ayah udah serius karena undangan harus sebar, serius dia duduk dulu. Udul mojo. Udul son katanya. Duduk. Jadi gini ya. Gelarmu itu, ini kata ayah, gelarmu itu adalah riwayat hidupku. Bukan keberhasilanmu, keberhasilanku. Kalau kau jadi dokter, itu karena aku. Kalau kau mau hapus doktermu, nanti waktu kau kawinkan anakmu, kau hapus doktermu. Tapi di pesta pernikahan anakku, dokternya harus ada. Jadi dokter. Karena dia yang bayar. Iya dong. Kalian nih ya, udah dia yang bayar, kalian yang nuntut juga. Jangan kurang ajar juga. Dia yang bayar. Iya, oke, siap komandan. Tapi filosofinya bukan begitu. Filosofinya adalah bahwa kebanggaan orang Batak bukan di dirinya. Kebanggaan orang Batak adalah di generasi berikutnya. Kalau generasi berikutnya berhasil, baru dia bisa bilang, nggak tikos bengoluku. Itu sebabnya seorang Batak kalau mau meninggal, dan ini kadang-kadang bawa pressure juga, tergantung kepada keturunannya. Tapi sekarang kita mau bilang, bukan keturunan kandung, tapi ini keturunan generasi-generasi berikutnya. Generasi HKBP yang ada di Deboskap ini adalah generasi teman-teman ini. Kami baru bisa dibilang berhasil, Lang Pendeta ini semua, Inang Pendeta ini baru bisa dibilang berhasil. Kalau teman-teman membuahkan hasil, baru kami berhasil. Kalau di sini ada yang berhasil, itu bukan karena kami, itu karena generasi pendahulu kami. Karena itu teman-teman, saya sekarang sebagai dosen, saya udah 12 tahun jadi dosen. Karena kalau orang mau jadi pendeta itu lama ya, kuliahnya dulu 5 tahun, baru-baru ini jadi 4 tahun, kuliah 5 tahun. Lalu 2-3 tahun dia calon pendeta. Jadi prosesnya 8 tahun kira-kira. Jadi mahasiswa yang baru masuk, saya baru ngajar 2012. Mahasiswa yang baru masuk 2012 plus 8, baru di tahun 2020 ada yang jadi pendeta. Jadi kebanggaan kami itu adalah, kalau dia jadi pendeta, saya senang sekali. Karena saya lihat, wah jadi juga. Jadi juga. Tapi takang do paditai, jadi agak malu juga. Burjudo paditai, bangga kita. Karena
keberhasilan kita bukan karena saya, tapi karena generasi-generasi berikutnya. Karena itu Samuel kemudian dari pesan firman ini, Samuel ikhlas menyiapkan raja yang bukan dari keturunannya. Karena itu perintah Allah. Jadi mempersiapkan generasi berikutnya adalah sebuah kemestian, keharusan. Dan itulah teman-teman yang ada di sini. Teman-teman akan disiapkan untuk menjadi generasi yang membawa HKBP keluar dan melayani. Pesan terakhir, persiapkanlah dirimu karena Tuhan bisa menggunakanmu untuk apa saja. Apa yang harus kita persiapkan? Pemanasan global, teman-teman, sedang terjadi dengan hebatnya. Kalau iklim tidak berubah, kalau kita tidak berhasil mengubah sikap kita, pemanasan global ini akan menjadi suatu hal yang mengancam dunia. Kalau teman-teman lihat berita, ada pesawat, dua pesawat dalam 2 bulan ini, tiba-tiba turbulensi jatuh, drop. Karena di angkasa itu yang membuat pesawat jalan adalah tekanan udara yang menekan dia ke atas. Nah, karena perubahan iklim, tiba-tiba ada ruang kosong dalam angkasa di mana tidak ada udaranya. Jadi pesawat kalau lihat cerah, dia masuk tiba-tiba seperti jatuh, masuk jurang. Karena nggak ada yang nahan dia, itu yang terjadi. Turbulensi itu rumusnya. Makanya dia jatuh. Dan itu akan terjadi semakin sering. Tanah longsor ada di mana-mana. Ketidakadilan ekonomi juga semakin besar. Kita lihat semakin banyak pemimpin yang menjadi otokrat. Dan kita tidak tahu apakah Agustus ini upacara bendera jadi dilakukan di IKN. Tapi itu semua kita lakukan karena kita mau menjadi generasi emas 2045. Dan teman-teman ini sekarang usia berapa sih? Sekarang kalian, lu umur berapa sih? 25. Di tahun 2045 umur berapa? Nih kita tes matematika. Umur berapa? Hah? 46. Pas disitulah kamu jadi bos perusahaan. Situlah kamu akan jadi leader di organisasimu. Amin gitu dong, amin. Dia ragu dia, bener gak ya? Siapkah kamu jadi generasi emas 2045? Gitu dong. Siapkah kamu pindah ke IKN? Besok pindah loh. Tapi teman-teman, kira-kira HKBP kemana di 2045? Karena itu di 125 tahun kita mengirim sekarang orang-orang untuk menjadi penginjil di beberapa negara di Afrika. Dan 125 tahun dari sekarang, siapa tahu orang di negara itu akan mengingat, oh kami mengingat ada marga apa yang ada di utus ini, saya lupa. Hah? Ada Tampu Bolon. Kami ingat Tampu Bolon pernah datang mengabarkan Injil di kampung kami. Lalu dia datanglah ke sini, lalu dia cari, siapa Tampu Bolon yang mengabarkan Injil? Isi deh. Oh dari HKBP, oh patut dong. Memang ada kok HKBP mengirim jolma teki, ale dah kuingop be isi gorna katanya. Karena yang di sini belum tentu mengingat, tapi karena sinarmu yang begitu terang, kamu akan diingat orang 125 tahun lagi di sebuah negara yang orang tidak tahu. Karena itu teman-teman berkaryalah. Kau bisa diutus menjadi apa saja. Jadi pemimpin di bidang apa saja. Jadilah inovator. Jadilah orang-orang yang dikirim kemana saja. Dan karena itu kita hari ini belajar tentang teruna tangguh. Jadilah teruna yang siap untuk dikirim kemana saja. Teruna yang siap untuk mengabdi bagi kemuliaan Tuhan. Teruna yang siap berkarya. Bukan karena siapa orang tua kita. Tapi karena kamu dimampukan Tuhan untuk menjadi hamba-Nya. Kiranya Tuhan menguatkan kita.